warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safnanisa Harimurti dari Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Purwokerto dengan NIM 0561341102. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 2 dari jaringan komputer, yaitu tentang implementasi TCP/IP. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menggunakan CMD, kemudian mampu menjelaskan perintah-perintah pada TCP/IP, kemudian mampu mempraktekkan perintah-perintah pada TCP/IP. Oke, kita lihat tugas yang diberikan. Oke. Di sini tugasnya adalah melakukan praktik setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, sampai dengan NET. Oke. Di sini saya sudah membuat rangkuman tentang masing-masing fungsi dari perintah TCP/IP. Seperti ini. Baik, kita coba dari perintah yang pertama, yaitu CD. CD digunakan untuk berpindah ke folder atau direktori lain dalam sistem file. Ini saya mau ke user. Oke, kita sudah ada di direktori user. Kemudian ada CLS, itu membersihkan layar CMD supaya tampilan menjadi kosong. Ya, kosong ya. Kemudian ada CLS/ tanda tanya. Berfungsi untuk menampilkan bantuan tentang perintah CLS, menjelaskan cara penggunaannya untuk apa. Oke, kita enter. Yaitu untuk clear the screen. Oke, kemudian yang keempat, dir, menampilkan bantuan tentang perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar isi folder. Ya, seperti ini ya. Kemudian ipconfig untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway dari perangkat kita. Oke. Ya, tertampil ya. Kemudian ipconfig/all menampilkan data lengkap konfigurasi jaringan termasuk MAC address, DHCP, dan DNS server. Ya, tertampilnya di sini. Kemudian ipconfig/ tanda tanya. Itu untuk menampilkan bantuan tentang perintah ipconfig dengan berbagai opsi yang bisa digunakan. Tertampil di sini adalah ipconfig untuk show information, ipconfig/all untuk show detail information, dan lain-lain. Kemudian ipconfig release. Untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan perangkat dari server DHCP. Oke. Kemudian ipconfig ini meminta kembali alamat IP dari server DHCP setelah dilepaskan. Oke.
Ya, tertampil ya. Kemudian ipconfig display DNS, menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Itu hasil dari pencarian alamat situs web sebelumnya. IP slice ya, tertampak ya apa saja cache DNS yang dicari. Kemudian ipconfig flush DNS itu membersihkan cache DNS supaya komputer kembali mengambil informasi DNS yang terbaru. Oke. Ya, successfully flushed the DNS resolver cache. Kemudian yang ke-12, ipconfig DOS register DNS memperbarui pendaftaran DNS komputer dengan server DNS. Register. Oke, kita tunggu. Ya, has been installed. Kemudian ping. Ping itu mengirim paket data ke alamat IP atau website untuk mengecek apakah dapat dijangkau, udah berapa lama waktu ngeresponnya. Kita misalnya kita kopikan saja alamat IP-nya. Oke, bertampil ya. Minimum 3 ms, maksimum 5 ms, average 20 ms. Oke, kita tangkap ya. Kemudian kita ke berita nomor 14, netstat menampilkan daftar koneksi jaringan aktif seperti port-port yang digunakan dan alamat yang terhubung. Oke, kita lihat ya. Apa saja yang terhubung. Nah, kita tinggal tunggu saja. Lagi memproses. Oke. Ya. Oke, tampak ya. Kemudian perintah nomor 15, tracer. Tracer memasak jalur yang dilalui paket data sampai ke alamat tujuan, menunjukkan titik-titik perantara yang dilalui. Kita misalnya pakai Google. Tracer www.google.com. Ya, itu tampak ya. Tracing route to www.google.com dengan alamat 142.150.405 over a maximum of 30 hosts. Ya. Ya, seperti ini ya. Sudah muncul. Nanti banyak banget. Sampai 30. Kemudian mapping. Kemudian mapping. Oke. Kombinasi antara ping dan tracer menunjukkan jalur dan juga statistik kehilangan paket selama perjalanan. Nih, kehilangan paket. Mapping. Mapping pakai www.google. Tuh, mulai muncul ya. Oke. Kemudian nomor 17, perintah nomor 17.
itu ada NSLOOKUP, mencari informasi DNS. Misalnya mencari alamat IP dari nama tertentu. Kita misalnya NS ya, address-nya muncul. Kemudian nets config gunakan untuk konfigurasi jaringan lanjutan seperti mengubah pengaturan firewall atau jaringan WiFi. Oke. Kita pakai net. Show. Nah, tampak ya. Kalau misalnya kita pengen konfigurasi lanjutan, nah tertampak semua di sini. Dari IP-nya, gateway. Yes. Tuh. Informasinya tampak di sini. Ya. Kemudian root untuk menampilkan dan mengatur tabel routing, yaitu jalur yang digunakan data untuk sampai ke tujuan dalam jaringan. Misalnya root print. Kita pakai perintah root print. Yes. Tuh. Apa saja jaringannya? Yes. Interface listnya tuh. Tuh di sini. IP F4 router table. Ya, muncul di sini. Ya, mulai destination, net mask, gateway, interface, metric. Yes. Active roots-nya ada. Tertampak di sini ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, net. Net perintah digunakan untuk berbagai fungsi jaringan seperti mengolah pengguna, share folder, dan printer dari jaringan. Misalnya kita pakai net view. Coba net user. Oke, namanya Sapna ya. Coba net group. Oke. Net file. Memasukkan data. Coba net account. Net accounts. Ya. Tampak seperti ini ya. Oke. Segitu saja. Selesai praktikum tugas kedua jaringan komputer. Dengan adanya praktikum ini membuat saya lebih memahami fungsi dari CMD dan perintah-perintah dari TCP/IP. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.